Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan saya Septian Saifur Rahman, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Neglasari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam video ini, saya akan mencoba menyampaikan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid, serta bagaimana implementasi yang telah saya lakukan di sekolah sesuai dengan internalisasi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat kebangsaan. Beliau menganalogikan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahannya. Bila jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, yang kurang berkualitas, akan tetap dapat tumbuh dengan sangat baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta perawatan yang kurang baik dari Pak Tani, maka biji jagung itu kemungkinan akan tumbuh namun tidak akan optimal pertumbuhannya. Sehingga hal yang harus diperhatikan dan dilakukan guru dalam implementasi proses pembelajaran di kelas diantaranya, pertama, guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan kekuatan, potensi, keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Yang kedua, guru harus memahami karakter setiap murid dan tujuan dari pengajaran yang dilakukan. Hal ini agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang utuh. Masih ingat dengan semboyan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai seorang pendidik? Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, artinya seorang guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Kedua, Ing Madia Mangunkarso, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani, di mana pada konsep ini guru harus memberi dorongan atau motivasi dan arahan kepada anak didiknya. Dengan memahami dan menerapkan makna ketiga semboyan tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dan menjadi guru yang berupaya menghadirkan konsep sekolah menyenangkan bagi murid. Beberapa implementasi yang telah saya lakukan dan saya coba kontekstualisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan berupaya menghadirkan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kegiatan program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid, misalnya kepramukaan dan juga di bidang olahraga. Yang kedua, program pembiasaan Jumat Haji atau duha mengaji
di mana di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi peserta didik dalam membiasakan beribadah. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi alam sekitar dan media yang tepat. Yang keempat, pembiasaan dan keteladanan dalam kegiatan salam pagi yang coba saya lakukan dengan menyambut kedatangan siswa di sekolah dengan jadwal yang sudah diprogramkan oleh kepala sekolah. Kemudian berikutnya adalah tantangan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah dapat muncul karena beberapa hal, diantaranya adalah perubahan paradigma pembelajaran. Dan menurut saya beberapa tantangan yang mungkin timbul dan bagaimana solusi untuk mengatasinya, diantaranya adalah yang pertama, tantangan pembelajaran yang masih terpusat pada guru. Menurut saya dalam menghadapi tantangan ini, solusinya adalah guru harus mampu mengadopsi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Hal yang dapat dilakukan guru adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang memberikan pemahaman bagaimana pembelajaran berfokus pada murid. Yang kedua, tantangan yang mungkin dihadapi oleh sekolah yang ingin menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Solusinya, meskipun daya dan fasilitas terbatas, guru dapat memanfaatkan teknologi yang ada seperti video, presentasi, atau platform pembelajaran secara daring. Hal ini untuk memperluas akses siswa terhadap informasi dan bagaimana kita memfasilitasi diskusi di luar lingkungan kelas. Tak ada rotan akar pun jadi. Di sini kita harus kreatif dan inovatif bagaimana berupaya untuk memfasilitasi murid untuk dapat belajar dengan baik dan menyenangkan. Yang ketiga, tantangan berikutnya adalah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada berbagai mata pelajaran. Solusinya yang dapat kita coba lakukan adalah bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan di setiap lintas disiplin dalam berbagai mata pelajaran. Hal ini yang perlu kita lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan-rekan teman sejawat, bisa di KKG maupun MGMP atau di rekan-rekan guru tempat kita mengajar. Di sini kita saling berbagi, berefleksi, dan berdialog untuk saling menguraikan solusi yang dapat kita lakukan dalam menemukan permasalahan di dalam kelas. Demikian pemaparan saya terkait demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Teruslah belajar untuk tumbuh dan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.